Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup dalam ketaatan penuh, hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Saudara perhatikan itu, saya ulang sekali lagi. Ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita tidak punya pilihan hidup yang lain. Pilihan hidup kita itu hanya satu. Kita harus bersedia hidup seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus telah hidup. Dan ini wajib. Sudah sering kali saya katakan, hidup yang sama seperti Kristus itu wajib. Tidak bisa kita tolak, saudaraku. Sebab Kristen itu kan sama seperti Kristus. Kita tahu itu, saudaraku. Jadi kita wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Saudaraku, kalau kita hanya menjalankan hidup kekristenan secara rutinitas dan tidak memiliki hidup yang sama seperti Kristus telah hidup, maka sesungguhnya kita belum layak dikatakan sebagai Kristen. Dan ini tidak berlebihan. Tetapi kalau dikatakan seperti ini, pasti ada sebagian di antara kita yang tidak setuju. Tetapi ini kebenaran yang tidak bisa kita tolak, bahwa Kristen itu berarti sama seperti Kristus. Jadi kalau kita tidak memiliki hidup yang sama seperti Kristus, itu juga berarti kita tidak percaya kepada Allah. Kenapa demikian, saudaraku? Karena percaya kepada Allah itu berarti kita harus bersedia hidup melakukan apapun yang menjadi keinginan, kemauan, dan semua perintah Allah seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Dengan kata lain, percaya kepada Allah berarti kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Saudara, itulah kenapa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena ketika hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia, Tuhan Yesus hidup di dalam ketaatan penuh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tahu saat ini kita berada di dalam Yesus, itu berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita mengerti akan hal ini, lalu kita sadar bahwa sampai saat ini kita belum hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita harus merubah cara hidup kita. Ini wajib. Sebab ketika kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang firman Tuhan katakan, kita adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sekarang ini adalah manusia ciptaan yang baru, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka kita wajib menanggalkan kehidupan kita yang lama. Lalu kita hidup mengenakan kehidupan yang baru itu, ya, hidup yang serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi harus saya tegaskan, ini wajib, tidak bisa kita tolak. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, hidup yang lama yang harus dilepaskan itu yang mana? Hidup yang lama itu adalah hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita.
yang firman Tuhan katakan sebagai hidup yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kita harus sadar, kita ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus supaya kita dibenarkan, supaya kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Dibenarkan dalam keadaan sebagai manusia yang baru, manusia yang dilahirkan kembali di dalam Kristus. Dilahirkan lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, supaya kita bisa memiliki hidup yang penuh pengharapan akan menerima keselamatan kekal. Di dalam 1 Petrus 1, kalau kita baca mulai ayat yang ketiga, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudaraku, kalau kita tidak bersedia hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita tidak akan bisa menerima bagian yang tidak dapat binasa. Kita tidak dapat menerima bagian yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Kita tidak dapat menerima bagian yang tersimpan di sorga bagi kehidupan kita di kekekalan nanti. Saudaraku, ini artinya sekalipun saat ini kita hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya, tetapi pada akhirnya di kekekalan nanti kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kita tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Kalau kita tetap mengeraskan hati untuk tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini yang sering kali saya katakan sangat mengerikan, saudaraku, karena pada akhirnya akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Saudara, jika demikian pertanyaannya sekarang, apa artinya kita hidup sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya? Apa artinya? Kalau pada akhirnya karena ketidaktaatan kita, karena kita tidak mau hidup sama seperti Kristus, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Sia-sia hidup kekristenan kita selama ini. Sebab standar hidup anak-anak Allah di dalam kerajaan sorga itu adalah hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan lama itu harus kita tanggalkan, harus kita lepaskan, harus kita buang. Ya, harus. Kehidupan yang lama itu adalah kehidupan yang sia-sia, yang pada akhirnya akan menemui kebinasaan. Itu yang firman Tuhan katakan. Efesus 4, kalau kita membaca mulai ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Lalu ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi mari kita sadar hidup sebagai orang Kristen yang berada di dalam Yesus itu bukan sekedar ditebus, ya. Tetapi setelah ditebus itu artinya kita dibenarkan supaya kita menjadi manusia yang baru. Jangan lagi hidup dalam kehidupan yang lama.
Sebab kehidupan yang lama, kehidupan yang sia-sia itu, seperti yang firman Tuhan katakan, akan menemui kebinasaannya. Mari kita tanggalkan kehidupan kita yang lama. Kalau kita disadarkan oleh firman Tuhan seperti ini, lalu kita tidak mau berjuang untuk berubah, kita tidak mau berjuang untuk mengenakan manusia baru, maka itu artinya kita menolak keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang artinya pada akhirnya kita tidak pernah bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, mengerti kebenaran ini, saya harus tegaskan, ayo ambil keputusan untuk berubah, ambil keputusan untuk bertobat, jangan menunda untuk bertobat. Sekali lagi saya katakan, jangan menunda untuk bertobat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terus disadarkan oleh firman-Mu, dan saat ini kami harus mengambil keputusan. Kami mau hidup mengenakan manusia yang baru. Kami mau hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup ketika hidup di dunia ini dalam keadaan yang sama seperti manusia. Kami mau hidup benar, kami mau menjaga kesucian, kekudusan hidup kami, supaya kehidupan kami benar-benar ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pimpin kami untuk berjalan terus di dalam seluruh kebenaran, lalu kami mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga sampai di ujung kehidupan kami yang terakhir. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami, dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai kehidupanmu, dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.